ketika misalnya anaknya bermasalah di sekolah, itu langsung ya kayaknya anak saya tidak bermasalah deh, bukan anak saya yang salah deh gitu. Berarti ketika ada persepsi seperti itu kan berarti hanya melihat satu sudut pandang saja ya. Jangan sampai mungkin kita ada masalah itu kita selesaikan dalam kondisi yang emosional gitu ya. Itu kan yang membuat kita tidak bisa berpikir rasional. Dampaknya apa? Ketika kita terlalu otoriter kepada anak, itu yang membuat anak itu kurang percaya diri. Kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak kita bentuk dari sejak usia dini, itu yang akan berpengaruh ke fase perkembangan selanjutnya. Anak itu kan cenderung untuk dia lebih nyaman ke teman sebaya gitu ya. Tapi Kak, kalau misalnya kita sudah bentuk itu sejak usia dini, itu pasti dia akan merasa nyaman karena attachment kita itu sudah terbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya mau bicara tentang pendidikan. Di beberapa minggu terakhir sepertinya banyak kasus misalnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ada guru yang dipidanakan karena menegur anak muridnya. Di Surabaya kalau nggak salah, Jawa Timur, ada orang tua murid yang suruh menggonggong murid teman-teman anaknya. Akhirnya bersit ide kayaknya kita harus panggil psikolog. Apakah kita secara masyarakat ini sakit jiwa atau bagaimana? Di depan saya sudah ada Kakak Kasmayani Karim, Magister Psikologi Psikolog dari Daya Potensia Indonesia. Assalamualaikum Kakak Kasma. Ya, waalaikumsalam Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tunggu dulu, saya perjelas dulu. Kita psikolog, terus spesialisasinya pada pendidikan. Iya, benar. Psikolog tuh spesialisasinya ada berapa sih? Psikolog itu ada spesialisasi ke klinis, kemudian ada ke industri organisasi, kemudian ada ke pendidikan. Ada pendidikan. Iya. Ini saya seperti di pembukaanku tadi. Kita nih lagi lagi mendengar beberapa kasus. Iya. Selain dua tadi yang saya sebut di pembukaan, ada juga kita lihat berseliweran itu di sosial media. Ada murid menantang berkelahi gurunya karena ditegur merokok dalam kelas, misalnya. Iya. Apa masalahnya? Saya tidak bisa berpikir, tidak bisa saya sangka itu sebegitu berani anak-anak sekarang ini. Mereka Gen Z, Gen Alpha ya maksudnya. Iya. Saya tidak berpikir bisakah, apa pengaruhnya kok bisa berani betul ini melawan guru. Iya. Oke, kalau berbicara terkait masalah tadi ya, di mana saat ini banyak permasalahan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, mungkin salah satunya adalah dalam dunia pendidikan ya, gitu. Jadi di mana yang seperti kakak bilang tadi, di mana saat ini tuh guru agak segan untuk menegur siswa, kemudian di mana juga ada siswa yang berani untuk menentang gurunya seperti itu. Kira-kira apa sih faktornya gitu ya? Kalau terkait dengan faktor, sebenarnya kan perilaku itu dibentuk atau terpengaruh oleh lingkungan juga gitu ya. Bisa jadi memang siswa itu dia terbentuk perilaku seperti itu karena ada pengaruh dari lingkungan, atau bagaimana sih sebenarnya pendidikan yang dia peroleh dari rumah, dari orang tua gitu. Lagi-lagi seperti itu, karena anak itu kan terbentuk dari lingkungan rumah, lingkungan sosial, apalagi misalnya anak yang berada di usia remaja. Nah, yang sekarang yang sering kita lihat, yang sering terjadi itu adalah kebanyakan permasalahan kenakalan remaja, anak-anak SMP atau SMA mungkin yang menentang guru gitu ya. Nah, bisa jadi kenapa dia seperti itu? Karena ada pengaruh dari lingkungan gitu, ada pengaruh dari teman sebaya, karena kan remaja itu adalah masa dimana mencari identitas ya, gitu. Jadi kalau misalnya ketika dia mencari identitas diri, kemudian dia ketemu lingkungan yang kurang tepat atau teman sebaya yang kurang tepat,
itulah yang membuat dia berarah ke seperti itu, menunjukkan perilaku-perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan sosial gitu Kak. Kan akhirnya ini maksudku yang seperti kita tadi bilang itu, sampai guru tuh segan untuk menegur. Ada bahkan berita itu dia suruh berkelahi saja anak-anaknya ini. Let's say gara-gara lingkungan. Tidakkah kemudian salah satu tujuannya kita bersekolah tuh supaya perilaku kita terbentuk. Iya, benar. Iya kan, maksudku ya let's say di luar sekolah begini dia ketemu dengan, tapi ketika di sekolah kita berharapnya sebagai orang tua sekolah punya kemampuan untuk mendidik anak kita kan, ceritanya kan saya bukan ahli pendidikan, maksudnya orang-orang di sekolah kan ahli pendidikan semua nih ceritanya kan begitu. Saya berharap saya serahkan anakku ke sekolah itu mudah-mudahan bisa merubah perilakunya. Tapi bahkan sekolah pun menyerah loh maksud saya. Oke, gitu. Nah, itu sih juga sekarang yang sedang menjadi dilema di beberapa sekolah ya Kak ya, karena ada ketakutan guru gitu ya. Guru itu ada mungkin juga beberapa yang khawatir, takut untuk bertindak bagaimana untuk menangani sebuah masalah, menangani perilaku-perilaku yang ditampakkan oleh siswa di sekolah gitu ya. Satu sisi memang kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, pasti harapannya kan anak masuk ke sekolah itu berarti untuk membentuk karakter yang baik gitu ya, seperti itu kan ya Kak. Tapi sekarang itu malah yang beberapa anak itu sekarang itu banyak menentang guru gitu. Di satu sisi juga guru takut untuk lebih banyak bertindak gitu, karena ada kekhawatiran nanti takutnya misalnya dia takut kepada orang tua atau gimana nantinya seperti itu gitu. Nah, itu mungkin lebih ke sistem saja sebenarnya sih Kak, untuk perlu diperbaiki gitu. Mungkin perlu banyak koordinir antara pihak orang tua dengan pihak sekolah gitu. Jadi mungkin kalau di awal sekolah itu kan seharusnya ada peraturan ya yang harus memang diterapkan oleh pihak sekolah gitu. Dimana mungkin ketika anak-anak masuk ke sekolah itu mungkin orang tua sudah diberitahu terkait dengan aturan-aturan apa sih yang perlu untuk mereka ikuti gitu ya, sehingga orang tua itu berkewajiban untuk bisa mengikuti aturan tersebut gitu. Jadi memang ada batasan, mungkin di sekolah bisa dijelasin misalnya kalau anak itu sudah masuk ke ruang lingkup sekolah, kemudian ketika terjadi ada sebuah permasalahan, itu mungkin sebagian besar adalah tanggung jawab sekolah. Cuma nanti ketika misalnya ada masalah, itu juga tidak terlepas yang namanya peranan orang tua gitu. Jadi contoh misalnya ada masalah di sekolah, itu kan kalau ada masalah di sekolah itu kan pasti harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga gitu ya. Nah, tetapi orang tua sebenarnya tuh ada batasannya Kak, seperti itu. Nah, dimana mungkin ketika ada masalah di sekolah, orang tua itu perlu untuk dulu memberikan semua tanggung jawab ke pihak sekolah. Kemudian orang tua itu perlu juga melihat beberapa sudut pandang ya. Jadi tidak langsung mengambil sebuah kesimpulan gitu terkait dengan permasalahan yang dialami oleh si anak misalnya. Tetapi bagaimana dia berdiskusi dengan pihak sekolah terkait dengan masalah yang ada, sehingga pengambilan keputusan yang diambil itu tepat, sehingga solusinya juga tepat gitu. Jadi tidak serta-merta ketika misalnya anaknya bermasalah di sekolah itu langsung ya kayaknya anak saya tidak bermasalah deh, bukan anak saya yang salah deh gitu. Berarti ketika ada persepsi seperti itu kan berarti hanya melihat satu sudut pandang saja ya gitu ya. Padahal kan bisa jadi masalah itu timbul karena ada berbagai faktor gitu. Jadi yang perlu memang dilakukan adalah kembali lagi koordinasi yang baik dengan antara pihak sekolah dengan orang tua, seperti itu Kak gitu. Bolehkah melihat fenomena-fenomena ini? Ada orang tua yang suruh menggonggong teman anaknya. Ada di beberapa tahun lalu kalau tidak salah di beberapa daerah ada orang tua tikam guru. Saya lupa daerah mana itu ada. Karena anaknya ditegur. Iya.
ada orang tua yang baru ini di Sulawesi Tenggara yang baru Mm-mm. guru siapa namanya itu dipidanakan gara-gara anaknya ditegur di Sulawesi Tenggara ini. Iya. Bolehkah saya menyimpulkan bahwa mereka ini itu overprotective? Bolehkah saya menyimpulkan seperti itu? Terlalu ikut campur gitu loh. Mm-mm. Bolehkah saya ngomong begitu? Mungkin satu sisi boleh gitu ya, tapi satu sisi mungkin karena ada beberapa faktor sehingga orang tuanya itu seperti itu gitu. Bisa juga mungkin kita satu sisi dia itu seperti itu karena mungkin terlalu overprotective ya terhadap anak, mungkin karena melihat dari lingkungan sekitar begitu banyak permasalahan yang dialami oleh siswa sehingga dia itu tidak menginginkan anaknya itu seperti itu gitu. Sehingga itu yang membuat dia terlalu overprotective gitu. Tapi mungkin satu sisi juga ada faktor lain yang sehingga membuat orang tua itu seperti itu gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi kalau kita menyelesaikan masalah seperti itu kan kurang tepat ya, gitu ya. Misalnya nih ada masalah, terus misalnya pihak sekolah itu ditikam gitu, itu kan sangat berbahaya. Itu sudah maksudnya berarah ke ranah hukum gitu ya. Maksudnya itu hanya menyelesaikan masalah yang kurang tepat dan tidak melihat gimana sih nanti jangka panjangnya gitu ya, gitu. Nah, itu mungkin yang perlu untuk yang perlu untuk diedukasi gitu ya. Jadi misalnya ketika ada masalah yang terjadi pada anak, itu mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang baik, berkomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian ketika ada masalah, mungkin masalah itu harus diselesaikan dengan kondisi yang tenang gitu. Jangan sampai mungkin kita ada masalah itu kita selesaikan dalam kondisi yang emosional gitu ya. Itu kan yang membuat kita tidak bisa berpikir rasional, kita tidak bisa mengambil suatu tindakan yang tepat, yang solutif, malah akan menimbulkan sebuah problem baru seperti itu, Kak. Saya orang tua, saya punya 4 anak. Ada yang sudah remaja dan sekarang ada yang masih kecil. Saya itu kebingungannya sebagai orang tua adalah batasan. Di satu sisi saya ini mau, kan ada itu biasa, mungkin saya yang kurang teredukasi. Jangan marah pada anak misalnya. Ada tuh, jangan marah pada anak ketika waktu saya podcast kepala sekolah juga, jangan marah pada anak kalau mau tidur sama makan misalnya. Kan ada itu. Di satu sisi saya juga mau mentalnya kuat. Di satu sisi ini saya mau dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya tidak mau terlalu protektif terhadap dia. Sebenarnya batasannya di mana sih sebagai orang tua nih? Saya mau lindungi dia, jangan sampai overprotektif. Tidak dilindungi, tidak ditegur. Let's say misalnya kan, saya tidak tegur, jadi masalah juga kan, mentalnya bisa jadi masalah misalnya. Batasannya di mana sih maksudku? Benar. Oke, jadi sebenarnya kalau terkait dengan itu, lagi-lagi itu berkaitan yang namanya pola asuh ya, Kak ya. Jadi kalau pola asuh itu yang tepat itu sebenarnya adalah kita tidak terlalu keras dan kita tidak terlalu memanjakan. Nah, itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu memanjakan itu, tuh batasannya tuh di mana gitu. Oke, gitu. Nah, gini Kak. Kan kalau ada yang namanya pola asuh otoriter. Nah gitu ya. Jadi pola asuh otoriter itu adalah pola asuh di mana itu semua keinginan kita tuh harus diikuti oleh anak. Jadi kita itu terlalu membatasi anak. Misalnya nih, anak itu kalau pulang sekolah pokoknya harus misalnya belajar, kemudian harus tidur gini. Sudah ada waktunya. Sudah ada waktunya harus diikuti. Kapan anak itu tidak mengikuti itu nanti misalnya bisa jadi diberikan hukuman atau gitu. Jadi pokoknya apapun yang dilakukan anak itu harus sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi itu terlalu otoriter ya. Jadi tidak memberikan kebebasan kepada anak gitu. Nah, dampaknya apa? Ketika kita terlalu otoriter kepada anak, itu yang membuat anak itu kurang percaya diri. Kurang mampu untuk mengembangkan kemampuannya gitu. Karena kenapa? Karena harus selalu sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi misalnya ketika anak diminta untuk tampil, ada rasa takut. Gimana ya nanti ya ketika saya tampil ya misalnya nanti saya salah, tidak sesuai dengan orang tua, ekspektasi orang tua gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya pola asuh yang terlalu memanjakan ya. Jadi yang semua itu diikuti.
anak mau apa itu semua diikuti gitu. Nah itu juga kurang tepat, karena itu juga berdampak nanti kepada anak. Misalnya terkait dengan kemandirian, anak tidak bisa mandiri gitu. Nah yang baik sebenarnya adalah yang di tengah-tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu manja, seperti layang-layang loh Kak ya. Jadi layang-layang itu kan ketika kita terbangkan ya sudah kita biarkan, tapi ketika kita melihat layang-layang itu sudah mau lepas ya kita tarik ulur gitu ya. Nah jadi kita sebaiknya itu memberikan batasan tapi tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Tapi kalau menurut kita bahwa anak ini mulai mau berarah ke keluar aturan, ya sudah kita tarik lagi, kita berikan batasan lagi seperti itu. Sehingga anak itu akan merasa nyaman. Satu sisi dia tidak merasa tertekan dengan beberapa aturan, satu sisi juga dia tidak terlalu dimanjakan. Jadi kita memberikan kebebasan untuk dia bagaimana dia bisa melakukan sesuatu itu dengan cara sendiri. Sehingga apa? Tercipta bagaimana dia mandiri, bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan caranya sendiri gitu. Karena kalau misalnya terlalu dimanjakan, sedikit-sedikit mama papa, ada masalah sedikit mama papa, misalnya nih kalau di sekolah cuman masalah sedikit aja misalnya itu dia minta tolong sama mama papa gitu ya. Nah itu kan kurang mandiri, dia tidak bisa juga menyelesaikan masalahnya secara sendiri gitu. Padahal kan anak kan kita berharap bahwa ketika dia nanti masuk ke fase perkembangan selanjutnya itu dia bisa mandiri gitu ya. Kan fase perkembangan itu kan dimulai dari masa konsepsi, kemudian masa bayi gitu kan Kak ya, kemudian masa kanak-kanak awal, tengah, akhir, masuk remaja dan seterusnya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak kita bentuk dari sejak usia dini, itu yang akan berpengaruh ke fase perkembangan selanjutnya. Makanya sebenarnya hal yang paling penting itu kita fokus ke masa golden age yang usia 2-6 tahun gitu. Sorry, anak-anak yang seperti yang saya bilang tadi, ada contoh yang dia ada yang saya paling miris tuh, ada anak SMA menantang gurunya karena ditegur merokok dalam kelas. Ini karena dia overprotective kah atau terlalu dimanja kah? Nah, itu bisa jadi dua-duanya. Itu bisa jadi dua-duanya juga Kak, seperti itu. Bisa jadi misalnya nih, karena terlalu otoriter ya, over gitu ya. Bisa jadi ketika anak masuk ke tahap perkembangan remaja, dia itu menunjukkan perilaku yang melanggar suatu aturan gitu. Dia mencari sebuah kebebasan. Biasanya memang ada anak kalau terlalu ditekan waktu kecil, ketika dia remaja itu akan menunjukkan di mana dia itu menginginkan sebuah kebebasan gitu. Nah bisa jadi juga karena terlalu dimanjakan, tidak ada aturan, hal itu yang membuat anak seperti itu gitu Kak. Jadi orang tua repot ya. Ya kalau berbicara terkait dengan peranan orang tua, ya pasti banyak ya Kak ya, banyak hal yang memang perlu untuk dilakukan gitu kan. Lagi-lagi kembali, pasti setiap orang tua kan memiliki harapan ya, memiliki harapan nanti ketika anaknya besar itu akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah untuk mendapatkan itu, membuat anak bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya kita perlu pengorbanan seperti itu. Gitu. Ya, itu yang jadi pikiran saya sebenarnya. Saya ini bingung bersikap gitu loh. Ini anak ada. Jadi dulu waktu saya undang salah satu kepala sekolah TK di sini, dia bilang jangan suka marah katanya. Ya saya bilang saya tidak mau marah, saya punya anak ini gangster, susah sekali ditegur. Dan saya bagaimana itu loh, menentukan batas kapan saya harus olor, kapan harus saya tarik, ini kan PR buat saya. Ya saya sih barangkali membaca tapi kan orang tua lain juga sepertinya tidak punya akses terhadap yang mana harus diolor dan yang mana harus ditarik ini maksudku. Iya, kan gini loh Kak, kita kan pasti paham ya terkait dengan aturan gitu ya. Jadi ketika kita mengamati nih perilaku anak, sepertinya anak saya ini mulai
menunjukkan perilaku yang di luar dari batas gitu ya, sudah mau berarah ke situ, ya mungkin kita tarik lagi gitu. Atau mungkin memang dalam aktivitas sehari-hari itu misalnya kita itu menerapkan yang namanya aturan, tapi aturan-aturan sederhana yang tidak membuat anak itu tertekan gitu. Nah gini juga, terkadang kan kita itu marah sama anak ketika anak itu melakukan suatu hal yang kita tidak senangi gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu melakukan suatu hal yang tidak kita senangi, itu mungkin kita ini dulu Kak, kita perbaiki perasaan sejenak, tenang dulu ya, gitu. Kita tenang dulu, karena gini, kalau misalnya kita itu dalam keadaan perasaan yang tidak baik-baik saja, kemudian kita berhadapan dengan anak, itu pasti akan menimbulkan yang namanya emosi. Ketika kita emosi kan pasti bawaannya marah-marah ya, gitu ya. Nada tinggi, kemudian semua mungkin ada beberapa kata yang tidak kita filter gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya berdampak buruk juga sama anak gitu. Pertama, tidak akan menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian bisa jadi ditiru oleh anak. Anak kan cenderung meniru dari apa yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya gitu. Seperti itu Kak. Saya tuh jadi saya curhat sedikit ya. Iya nggak apa-apa. Psikolog. Saya punya anak itu pernah diganggu sama teman kelasnya. Digunting rambutnya. Dia ngomong sama ibunya kan. Ibunya sebagai ibu cara dia bicara sama anaknya, ya nak, lain kali kasih tahu ibu guru, lapor ibu guru dan segala macam. Cerita ini kemudian sampai di saya. Anak saya laki-laki ini ceritanya. Saya sebagai laki-laki, saya tuh bingung bersikap. Anak saya harus didik sebagai laki-laki kan ceritanya kan. Jadi saya bilang, dah kalau satu kali hitung sampai 3, kalau enggak pukul. Kalau enggak pukul. Sudah tepat Kak maksudku. Karena saya selalu merasa bahwa pola asuh saya sebagai orang tua ke anak laki-laki dengan ke anak perempuan harus berbeda. Anak laki-laki itu harus diajari tegar, harus diajari tegas terhadap dunia ini. Iya. Oke, baik. Ini sering terjadi sih. Gitu ya. Makasih ya. Bisa berarah ke perundungan ya, seperti itu ya kasusnya. Kan saya merasa bahwa dia harus membela dirinya sendiri kan. Di satu sisi itu. Iya, oke, baik. Nah, gini Kak, kalau misalnya kalau case seperti itu ya, gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan memang kita sebagai orang tua kan menginginkan anak ini bisa membentengi dirinya, gitu ya. Bisa membela dirinya dari hal-hal atau perlakuan yang didapatkan dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah, tapi mungkin preventif di awal yang bisa dilakukan benar tadi yang dikatakan oleh istri gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat perlakuan seperti itu, hal yang pertama kali bisa dilakukan itu adalah mungkin segera melapor ke pihak sekolah. Biar gitu. Anaknya saja yang melapor. Iya. Atau kita sebagai orang tua harus ikut campur tuh di situ tuh persoalan itu. Nah, dua-duanya bisa. Tapi mungkin kalau misalnya di masa waktu itu kejadian itu, misalnya kejadian itu terjadi pada hari itu, anak harus segera diajarkan untuk ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, misalnya seperti tadi, kayak misalnya perundungan seperti itu ya, itu mungkin bisa langsung melaporkan ke pihak sekolah, sehingga pihak sekolah ini langsung menangani permasalahan itu. Kemudian nanti kalau misalnya di rumah itu juga perlu diberikan edukasi untuk membentengi diri, tetapi mungkin baiknya ya Kak ya, bukan juga untuk dia membalas juga dengan kekerasan, bisa dengan cara yang lain. Contoh tadi langsung melapor, kemudian langsung saja menghindar untuk mengatasi itu, seperti itu, memberikan perlawanan, misalnya jangan seperti itu gitu ya. Kemudian adalah kalau case-nya dia tidak langsung melapor, tapi kita yang dapat, kan sebagai orang tua memang kalau anak pulang sekolah kita harus mengecek ya. Kita harus ajak bicara anak. Hari ini gimana di sekolah?
Anak saya ajak begitu nggak mau ngomong dong. Itu kan Kakak. sebenarnya harus dimulai dari sejak dini, Kak. Kalau memang dari sejak dini kita biasakan ngajak ngobrol anak, tahu keadaan anak mulai dari kecil, itu kan akan membentuk sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Sehingga kenapa? Sehingga ketika dia misalnya masuk ke perkembangan remaja misalnya gitu ya, ya anak akan terbiasa curhat, cerita terkait dengan masalah yang dia alami. Karena memang kita itu perlu untuk mengetahui gimana sih kondisi anak ketika dia pulang sekolah. Jangan sampai misalnya anak kita sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi kita tidak mengetahui itu gitu. Jadi sebenarnya memang ketika anak misalnya pulang sekolah, ya kita mungkin bisa meluangkan waktu beberapa menit tanya keadaannya gimana di sekolah. Karena sekarang banyak di lingkungan sekitar kita itu anak mengalami masalah tapi tanpa kita ketahui gitu. Tapi bukannya semakin dia remaja semakin dia tidak mau cerita sama orang tuanya? Iya, karena anak itu kan cenderung untuk dia lebih nyaman ke teman sebaya gitu ya. Tapi Kak, kalau misalnya kita sudah bentuk itu sejak usia dini, itu pasti dia akan merasa nyaman karena attachment kita itu sudah terbentuk. Kecuali mungkin dari kecil itu kita memang attachmentnya kurang ya. Nah itu mungkin yang membuat anak itu nggak nyaman cerita sama kita gitu. Jadi memang lagi-lagi adalah kita perlu memulai itu dari sejak usia dini gitu. Kakak, saya yang penasaran sebenarnya adalah bicara tentang pola asuh orang tua tadi kan. Saya tuh dulu awal-awal saya sekolah, seingat-ingat saya ya, saya dulu tuh kalau dipukul sama guruku, saya tanya sama bapakku, bapak dipukul sama guruku, dia bilang kenapa? Karena saya tidak kerja PR, kau mentau salah. Saya yang disalahkan saya pada akhirnya kan. Terus saya 2-3 kali barangkali saya apa namanya saya bicara begitu, bapak ibu saya kau mentau salah. Akhirnya saya yang salah. Kembalinya ke saya yang salah, akhirnya dihukum sama guru ceritanya kan. Orang tua sekarang kan generasi saya nih ceritanya nih. Orang tua yang kemudian apa bahasanya ya, overprotective tadi, sepertinya berubah konsep pola asuhnya itu dari yang awalnya itu apapun dia bilang guru itu memang ngikut gitu itu ya aja. Yang sekarang bahkan sampai orang tua yang datang ke sekolah sampai hadapi, contohnya suruh gonggong anak orang lain gitu maksudku. Iya. Apa yang terjadi Kakak? Pergeseran ini kenapa ya? Apakah karena sosial media misalnya, memang karena semua orang bebas bicara akhirnya begitu juga kan maksudku tuh? Apa ya? Berubah sekali. Iya. Oke, gini loh Kak. Kenapa ada perubahan terjadi terkait dengan pola asuh? Karena kan kita memang sudah perkembangan zaman kan sudah maju gitu ya. Bisa jadi salah satu faktornya itu juga gitu yang mempengaruhi sehingga pergeseran terkait dengan penerapan pola asuh yang orang dulu dengan orang sekarang itu pasti berbeda. Yang dulu kan tidak ada namanya teknologi ya. Ya sekarang anak bayi pun juga itu sudah pegang teknologi gitu ya. Nah itu loh Kak. Nah terus kan dulu mungkin kalau misalnya anak itu dipukul sama guru kan ya enggak apa-apa gitu ya. Ya sudah gitu kan. Tapi sebenarnya memang kalau kita berbicara terkait dulu dengan zaman sekarang, sebenarnya kalau anak salah dipukul itu sebenarnya kurang tepat. Itu bisa kita hukum dengan cara yang lain gitu. Karena dengan memukul itu kan berpengaruh lagi kepada perkembangan anak nantinya seperti itu. Dia punya pengalaman yang buruk lah di masa lalu gitu ya, yang akan nanti pasti bisa jadi berpengaruh ya kepada perkembangan trauma gitu. Bisa jadi seperti itu gitu, atau bisa jadi di anak akan cenderung meniru. Nanti kalau misalnya ada yang salah nanti dipukul saja kan guru. Kalau di sekolah misalnya kalau kita salah kan dipukul, ya sudah. Kalau ada anak yang salah mungkin ya sudah dipukul. Padahal sebenarnya kalau anak salah atau anak melakukan suatu perilaku yang kurang tepat, itu kan bisa kita hukum dengan cara yang lain yang lebih edukatif seperti itu. Nah kemudian di zaman sekarang itu kan
bisa jadi orang tua seperti itu karena memang salah satunya adalah banyak kekhawatiran yang terjadi kepada kepada anak gitu ya. Karena sekarang kan banyak kasus di sekolah ya. Banyak misalnya kasus yang anak itu misalnya mendapatkan perlakuan yang gimana gitu di sekolah, bully atau apa, sehingga itu yang membuat orang tua itu mungkin mengajarkan anaknya seperti itu, tapi lagi-lagi cara yang dilakukannya itu salah. Sebenarnya tidak seperti itu gitu. Sebenarnya mungkin yang bisa diajarkan kepada anak misalnya ketika melakukan suatu kesalahan itu nanti bisa kalau di sekolah kejadiannya terjadi ya, itu mungkin bisa beritahu guru. Kemudian orang tua itu kerjasama dan komunikasi sama guru nanti dicari tahu gitu. Kan kalau misalnya kita mau menyelesaikan sebuah masalah kan kita cari tahu dulu gimana permasalahannya. Tidak serta-merta untuk mengambil tindakan misalnya anak nih mengadu pulang ke sekolah, mama tadi saya diiniin sama teman misalnya gitu kan ya. Terus ya sudah nanti kalau kamu ke sekolah dipukulin aja temannya, terus diinin aja gurunya gitu kan ya. Sebenarnya salah gitu ya. Jadi mungkin bisa diberitahu anak dengan cara yang tepat. Jadi misalnya kalau ada masalah di sekolah, kalau kita yang salah mungkin bisa minta maaf sama teman, kemudian atau misalnya beritahu guru kalau misalnya ada permasalahan. Kemudian di sisi lain orang tua juga perlu cek kembali gitu ya, perlu untuk menghubungi guru gimana permasalahannya yang tepat, ketemu sama guru, bicara baik-baik, mencari tahu gimana permasalahannya, melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu, kemudian berunding gimana sih cara menyelesaikan masalah gitu. Tapi kita jangan terlalu banyak intervensi juga Kak sebagai orang tua gitu kan. Namanya kalau di sekolah itu kan kita tanggung jawab yang banyak itu kan ke guru ya gitu. Jadi kita kerjasama, misalnya nih ada masalah terkait dengan perilaku anak, kita mau mengubah itu ya sudah. Kalau di sekolah mungkin itu tanggung jawab guru. Kita sebagai orang tua membantu itu untuk mengubah dan mengajarinya di ruang lingkup rumah seperti itu Kak. Itu jadi lagi-lagi adalah kita sebagai orang tua itu perlu banyak kerjasama sama guru, perlu banyak komunikasi. Jadi tidak langsung untuk mengambil intervensi atau tindakan seenaknya gitu loh. Kakak Tabe, saya tuh tahun berapa ya? 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Karena banyak sekali berita dalam 1 bulan tuh ada 4 kasus bunuh diri. Iya. Tahun lalu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Masuk di meja redaksi kami itu ada 4-5. Yang menarik adalah kasus bunuh diri ini itu di bawah 25 tahun. Mereka bunuh diri. Beban hidup apa ya di bawah 25 tahun sampai harus bunuh diri kan maksud saya. Ada yang SMA kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Apa yang salah maksudnya? Bagaimana pertanyaanku itu tadi. Beban hidup di bawah 25 tahun apa sih? Sampai harus semudah itu kah? Atau selembek itu kah mental anak-anak kita sekarang? Ya, oke. Gini Kak, ada beberapa riset ya yang membuktikan bahwa anak-anak di zaman sekarang itu memang resiliensinya itu beda dengan orang dulu. Anak sekarang tuh definisinya Gen Z, Gen Alpha. Kalau sekarang itu Alpha Kak. Yang sekarang berarti oke. Iya, gitu. Jadi memang ketahanan dirinya itu kurang gitu. Jadi penyelesaian masalahnya itu kurang. Lagi-lagi kalau kita berbicara terkait dengan case yang kakak tadi sampaikan, bahwa kenapa ya anak-anak sekarang itu di bawah usia 25 itu kalau mau menyelesaikan masalah mungkin bunuh diri. Beban apa ya yang ditanggung pada maksudnya di masa itu gitu ya, di usia itu gitu ya. Nah gini loh Kak ya, kalau berbicara terkait dengan masalah itu kan banyak ya. Misalnya anak SMA kan itu masalahnya ya bisa jadi dia stres akademik misalnya, banyak beban tugas misalnya, kemudian ditambah lagi misalnya selain beban tugas yang ada di sekolah yang dia tidak bisa selesaikan dengan baik, ditambah mungkin bisa jadi ada problem keluarga Kak.
Bisa jadi ada problem keluarga, bisa jadi juga ada problem di Asmara. sekolah. Bisa jadi Kak, bisa jadi seperti itu. Kemudian dia itu satu sisi dia tidak memiliki pemecahan masalah yang baik. Atau bisa jadi dia kurang mendapat support system. Kan terkadang ada orang itu mengambil sebuah tindakan yang seperti itu karena dia tidak bisa bertahan lagi. Dia tidak memiliki pemecahan masalah yang baik. Dia tidak memiliki support system. Akhirnya dia mengambil tindakan untuk bunuh diri, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kecil anak itu dididik untuk mandiri, kemudian anak dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kemudian kita membangun attachment yang bagus, kemudian kita memberikan support system yang bagus, jadi ketika dia punya masalah itu bisa membantunya menyelesaikan dengan cara yang tepat, gitu. Kakak Tabe, dulu itu di sekolah ada namanya guru BP, BK ya. Guru BP, guru BK. Dulu itu anak-anak nakal masuk situ lah ya ceritanya. Yeah. Saya ngobrol sama beberapa orang, harusnya sekarang idealnya guru BK tuh bagaimana ya peranannya terhadap itu tadi, karena saya tidak bisa habis pikir anak SMA kelas 2 tiba-tiba lompat dari gedung dan mati gitu. Peranan guru oke, let's say misalnya, tapi kan ada guru BK juga, ada peranan orang tua juga, oke, kita akui itu. Tapi di sekolah sekali lagi sepertinya saya orang tua tapi bukan ahli pendidikan, jadi kesannya kalau saya kasih sekolah anakku ini supaya perilakunya baik dan segala macamnya, ada institusi itu, ada alat itu, ada guru BK. Bagaimana peranan guru BK harusnya? Iya, oke, peranan guru BK di sekolah ya Kak ya. Ya, baik. Kan guru BK itu di sekolah ya, bagaimana untuk misalnya membentuk karakter anak, membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah dan beberapa tugas lainnya seperti itu ya. Nah, mungkin sebaiknya kalau di awal itu kita perlu memang mengetahui gimana sih kondisi anak-anak di sekolah gitu ya, supaya kita sudah tahu nih, oh ternyata kalau si A itu punya masalah seperti ini. Kemudian setelah misalnya kita sudah mengetahui gimana permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah, itu mungkin kita bisa kerja sama orang tua, lagi-lagi seperti itu Kak. Jadi tidak pernah bisa lepas dari orang tua. Tidak Kak gitu ya. Karena kenapa? Karena kan kalau di sekolah itu guru juga kan waktunya terbatas ya untuk bisa berinteraksi sama anak gitu. Ya, kalau di rumah kan anak itu kan berinteraksi sama keluarga gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu pihak gitu, tetapi lagi-lagi itu tanggung jawab oleh beberapa pihak, antar pihak sekolah, pihak orang tua dan lingkungan sekitarnya. Seperti itu Kak. Kalau sekolah anak saya yang SD sih sampai sore ya. Jadi kesannya memang lebih lama di sekolah daripada di rumah. Ini pertanyaan sebagai psikolog pendidikan. Iya. Sekolah kalau sekolah swasta sih seperhatian saya sih kayaknya sudah siap ya. Kalau sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri sesiap itu kah? Sudah siapkah sekolah negeri kita berjalan ideal begitu? Karena kasus-kasus ini kan kemarin juga ada yang dia biarkan anaknya berkelahi 1 lawan 1 karena malas negor, bukan malas, takut negor kan. Sekolah negeri kita sudah siapkah? Oke, baik. Kalau rasanya yang ketika saya ditanya negeri itu siap, gini loh kayak mungkin kita tidak bisa melihat bahwa oke, mungkin kalau sekolah swasta siap gitu, bisa jadi juga sekolah swasta belum siap. Jadi sebenarnya kembali ke sistem, karena di luar sana juga ada beberapa sekolah negeri, beberapa sekolah swasta yang sudah siap karena memang sistemnya yang sudah bagus. Tapi satu sisi ada juga sekolah negeri dan sekolah swasta itu yang masih perlu untuk diperbaiki sistemnya. Jadi tidak hanya sekolah negeri sebenarnya yang tidak siap gitu, tetapi sebenarnya kembali ke sistem gitu. Jadi bukan oh ini negeri ya sudah mungkin ini tidak siap ya. Jadi sebenarnya kembali ke sistem. Jadi kalau misalnya
sekolahnya mau bagus gitu ya, kita mungkin memang senantiasa untuk evaluasi gimana kemudian kita memperbaiki sistem yang ada seperti itu. Karena ketika kita melakukan evaluasi, kemudian kita selalu memperbaiki sistem, kita menerima masukan-masukan, itu yang akan membantu kita itu memperbaiki sistem yang ada di sekolah. Karena begini kakak, saya perhatikan saya, misalnya sekolah anak saya itu, karena saya kasih sekolah dia di swasta, satu kelas itu maksimal 20 orang. Gurunya bisa 2 tuh dalam situ tuh, wali kelasnya bisa 2 tuh di situ itu. Jadi perhatian guru tuh betul-betul penuh, maksudku tidak terlalu banyak ini. Sedangkan kalau di sekolah swasta 40 ya satu kelas. Negeri maksudnya. Nah, sekolah negeri 40 gitu. Tidakkah juga ini berpengaruh terhadap itu proses pembelajaran? Ya tentu pasti berpengaruh Kak, dan itu mungkin yang harus diperbaiki gitu ya. Cuman mungkin ya lagi-lagi karena terbatas SDM ya, sehingga ya mau tidak mau seperti itu gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya memang kondisinya seperti itu di sekolah, berarti lagi-lagi kita sebagai guru yang ada di sekolah perlu kerjasama sama orang tua gitu. Jadi lagi-lagi kerjasama Kak. Gitu. Jadi guru itu harus sabar ya. Enggak hanya jadi guru sih, kayak jadi orang tua juga harus sabar gitu ya. Semuanya juga orang harus sabar gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak sabar ya semua akan meledak, akan emosi gitu. Nah, iya. Karena saya perhatikan guru-guru tuh hadapi anak kayak begini ini, hadapi anak tanda kutip kurang ajar kayak begini ini. Mau bagaimana ya maksud gue? Bagaimana memperbaiki ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat maksud saya, sebagai sebuah social system? Oke, apa yang harus kita lakukan? Ya, lagi-lagi kita sebagai orang tua harus bantu guru di sekolah gitu. Jadi kalau mau membentuk karakter misalnya nih, kita pasti kan berharap anak kita sekolah itu ketika dia sekolah itu dia terbentuk karakter yang bagus gitu kayak. Nah, itu kan kalau kita serahkan kepada guru, itu kan kasihan. Yang kakak tadi bilang, kalau misalnya kalau di negeri, ya bisa jadi 1 guru 40 siswa gitu ya. Ya gimana cara untuk membentuk itu gitu? Ya berarti ya harus kerjasama sama orang tua, di mana orang tua juga harus support terkait dengan program yang diterapkan oleh pihak sekolah gitu. Jangan sampai misalnya, ya sudah saya bayar anak saya, ya tolong dibantu untuk diajarin berbagai hal terkait dengan akademik dan non akademik gitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Padahal kan harus ada peranan, jadi kerjasama. Jadi memang kalau kita ingin membentuk anak dengan baik, anak ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, itu perlu banyak kerjasama, baik dari pihak keluarga, pihak sekolah dan pihak lingkungan sekitar. Seperti itu Kak. Kakak Kasma, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih ilmunya, terima kasih sudah mengedukasi kita semua menjadi orang tua yang sedikit lebih baik lah, insya Allah setelah nonton podcast ini. Kakak Kasma, terima kasih, sehat-sehat selalu Kakak. Ya, sama-sama Kak. Kalau saya undang lagi bicara tentang isu-isu lain, jangan malas-malas. Oke, boleh, siap. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong kasih masuk saran tak siapa yang harus kami undang lagi untuk setidaknya kita 1 derajat lebih pintar daripada sebelumnya. Terima kasih, saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.